begini, pada saat pertemuan itu ada, ya, dia mengatakan dia masuk di koran, bahkan setengah koran itu Warta Kota saya lihat badannya dia. Sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya, karena apa? Kalau di dalam hukum ya, kalau belum menjadi kekuatan hukum tetap, tidak boleh masuk pemberitaan itu orangnya di dalam foto itu dimasuk koran, berarti itu adalah disebabkan ada sesuatu. Itu saya lihat ada fotonya pas, saya lihat. Nah, saya bilang mengapa Pak Ustadz tidak komentar, tidak bicara? Dia bilang saya bersabar untuk menahan diri, biar hukum yang berbicara dan hukum yang menentukan dan para ahli-ahli hukum yang bisa mengambil sikap. Kalau dia dipertukan, dia akan menjawab semua pertanyaan itu. Tetapi yang saya lihat bahwa koran itu suatu motivasi yang tidak bagus. Karena apa? Badannya dia separuh, ya. Kalau misalnya dia melakukan sesuatu tindak pidana kah, atau putusan pengadilan kah, atau juga seizin daripada majelis hakim atau pengadilan maupun polisi, itu bisa saja. Tetapi ini tanpa izin, dia telah memotret dan memasuki dalam koran, ya, di suatu surat kabar yang saya lihat itu menggambarkan bahwa dirinya dia seolah-olah adalah sebagai penjahat besar. Padahal itu nggak boleh. Itu menjas orang namanya. Nah, itu korannya ada, disimpan. Maka kita lihat aja. Nah, kenapa dia tidak menjawab itu? Nah, saya kasih pandangan. Kalau Pak Ustadz terus menjawab, bertanya kepada mereka itu, kemudian respon, ya, akhirnya ini nanti masalahnya menambah bahwa seolah-olah mencari pembenaran. Saya bilang biarkan saja, bagaikan air mengalir, seperti apa maunya. Tinggal nanti kalau ada yang mau datang, Pak Ustadz layani dengan baik dan terbuka pintu untuk meminta maaf. Kayak katakan demikian. Makanya dia bilang, oh siap, dia bilang gitu. Ya sudah, katakan nggak ada masalah bagi kita kan. Ya kalau misalnya nanti tinggal para penegak hukum yang menentukan, seperti itu. Tapi prosesnya kan sudah mulai disidang ini Bang. Ya, kemarin perdana. 2 udah masuk, 1 tanggal 18, yang 2-nya perbuatan melawan hukum, yang 1-nya adalah uang prestasi. Nah, 3 ini perkara masuk kota Tangerang, saya sudah lihat dan nomor meja sudah lihat, karena dia juga membawa bukti terhadap gugatan-gugatan tersebut. Nah, di dalam gugatan itu saya menanyakan, kenal nggak sama orang-orang tersebut di dalam gugatan itu? Dia bilang orang-orang ini ada yang dibayar, yang sudah dibayar lunas. Mengapa dia mengikut lagi menggugat saya? Nah, saya bilang, saya tanya kepada Pak Ustadz, benar sudah dibayar apa belum? Sudah, apa dasar buktinya? Saya sudah kembalikan melalui transfer. Nah, itu sebagai alat nanti buat bukti, nanti dibuka persidangan di depan majelis hakim. Karena apa? Kalau itu sudah dibayar, ngapain juga orang itu digugat? Ya kita tidak tahu bahwa yang mengaku ini sudah digugat atau bagaimana, tergantung nanti tinggal pengacaranya seperti apa. Kita tidak mau tujuannya seujon ya. Karena orang kalau sudah dibayar, orang sudah diberikan penyelesaian, dia gugat lagi, kan tandanya ada apa sebenarnya? Kan sebelumnya kan nggak perlu lagi ya, karena hak dan kewajiban sudah dikembalikan. Seperti itu. Bang, nah, seperti itu ya. Bang, yang dimaksud dari pihak sana Bang, oke, memang uang sudah kembali Bang, tapi kan ternyata bangunan itu udah ada Bang, udah berdiri. Ya. Yang mereka kecewa adalah jadi itu bangunan punya siapa? Berarti kan punya YM gitu Bang katanya. Mungkin mereka mempertanyakan bangunan-bangunan itu Bang. Ya begini, bangunan ini kan didirikan dari hasil uang mereka ini, ya. Sehubung saja seiring sejalan ini karena ekonominya karena tidak dapat menyelesaikan, malah ada orang yang berbuat hati ya untuk menyelesaikan tugas. Karena melihat dari seorang ustadz, maka dia mengambil alih, bertanggung jawab untuk menyelesaikan benar-benar bahwa ini adalah niat baiknya ada, bukan milik Yusuf, bukan. Ustadz itu tidak milik hotel itu, tapi milik kebersamaan. Itu ceritanya kepada saya, ya. Dia tidak mengatakan bahwa ini miliknya, dia tidak. Bahkan dia bilang kalau nanti setelah operasional
mendapat margin, maka ada orang yang sudah mengikuti investasi, dia dikembalikan lagi hasil dari investasi itu dan juga diberikan juga satu kompensasi yang layak katanya. Nah, saya bilang ya, niatnya bagus dong. Saya bilang kalau memang seperti itu. Kapan operasional? Sedang dalam perbaikan, sedang maintenance, dia sedang penyelesaiannya. Mungkin nanti kalau setelah operasional pasti masyarakat akan tahu. Ini bukan milik Ustadz, tapi milik kebersamaan terhadap orang-orang yang telah menuangkan pemikiran, menuangkan juga uangnya. Itu milik mereka semua, bukan milik Ustadz. Saya kenal Ustadz bicara sama saya seperti itu. Oke Bang, awal kenapa bikin bangunan itu, kenapa orang-orang investasi itu